Nizar Miftahuzana Eskep adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan melakukan video uji kinerja mengenai penanganan nyeri dengan materi pokok pembelajaran penanggulangan nyeri secara farmakologis dan non-farmakologis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran KDM. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali lagi bertemu di kelas dengan Ibu dengan mata pelajaran KDM, yaitu kita akan membahas tentang nyeri. Oke anak-anak, sebelum kita membahas ke pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, silakan Roy. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk Roy telah membacakan doa untuk kita. Semoga dalam pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita. Amin. Ibu cek kehadiran ya. Semua hadir? Ada yang sakit ya? Ikat sakit ya? Sakit. Baik, kita doakan untuk Ika supaya cepat sembuh dan segera lekas bergabung dengan pembelajaran kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah siap semuanya belajar? Baik, Ibu cek bukunya, handphonenya, laptopnya, kemudian pulpennya, dan jangan lupa ingat tetap jaga protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker. Dan walaupun duduknya seperti ini dan kita sudah pembelajaran luring, kita tetap menjaga jarak dan menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Oke anak-anak, untuk mencegah terjadinya kita nanti ketika pembelajaran misalnya keselamatan kerja untuk kalian, kita tetap harus menjaga misalnya kalian membuang sampah dengan baik dan benar ke tempat sampah medis dan non medis. Oke. Kita sebelumnya akan mempelajari apa sih? Ada yang tahu? Penanganan nyeri. Oke. Untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, baik Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian. Seperti ini, prestasi kita itu tidak dapat diraih tanpa adanya semangat dari kalian. Maka untuk meningkatkan semangat,
mari kita lakukan yel-yel terlebih dahulu. Biar mengantuk ya. Siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Lusna? Bisa. Anak-anak. Baik, terima kasih anak-anak. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian nyeri, kemudian klasifikasi nyeri itu apa, lalu juga ada faktor yang mempengaruhi nyeri itu apa. Sekarang kita akan membahas tentang penanggulangan nyeri secara non-farmakologis. Adapun tujuan dari kita belajar materi sekarang adalah nanti kalian dengan proses pembelajaran kalian, nanti kalian akan mampu menemukan tindakan yang tepat untuk melakukan penanganan nyeri secara farmakologi dan non-farmakologi. Lalu selanjutnya kalian melalui diskusi kasus akan mampu menemukan tindakan penanganan nyeri secara farmakologi juga non-farmakologi. Selanjutnya adalah melalui kegiatan penugasan, kalian nanti akan mampu melakukan teknik penanganan nyeri farmakologi dan non-farmakologi. Yang terakhir adalah melalui peragaan, peserta didik mampu menampilkan sikap ramah dan percaya diri juga bertanggung jawab saat melakukan tindakan penanganan nyeri secara non-farmakologis dan secara farmakologis. Ya. Nah, di langkah-langkah pembelajaran kita kali ini nanti kita akan menganalisis kasus dulu. Nanti Ibu seperti biasa akan menunjukkan kasus, lalu nanti akan dibagi kelompok, lalu akan diskusi kelompok, dikerjakan di dalam LKPD, lalu nanti kalian akan membuat PowerPoint, lalu ada demonstrasi seperti biasa ya. Proses pembelajaran kali ini Ibu menggunakan metode pembelajaran problem based learning yang nanti saya akan menyajikan kasus, yaitu ada 2 kasus, lalu nanti kalian akan memecahkannya. Penilaian seperti biasa. Untuk penilaian itu ada penilaian afektif, psikomotor, juga ada penilaian kognitif. Di mana seperti biasa nanti akan ada post test di akhir, yaitu dengan mengerjakan pada format Google Form seperti biasa. Makanya udah ada kuotanya kan? Alhamdulillah. Kalau gitu saya mau tanya nih, apa sih yang kalian ketahui tentang penanganan nyeri? Siapa yang mau jawab? Boleh ke depan. Tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan nyeri. Yang saya ketahui, penanganan nyeri itu dibagi menjadi 2, yaitu secara farmakologi dan juga secara non-farmakologi. Secara farmakologi bisa menggunakan obat-obatan seperti paracetamol dan juga ibuprofen. Sedangkan secara non-farmakologi bisa menggunakan teknik relaksasi, aromaterapi, kompres hangat, dan kompres dingin. Saya pernah melakukannya, yaitu saya pernah mengalami nyeri haid atau dismenor. Saya melakukan teknik farmakologi, yaitu dengan cara kompres hangat kering. Saya menggunakan botol kaca berisi air hangat, dilapisi oleh handuk, dan dikompreskan kepada area yang garing. Baik, secara umum mungkin kalian sudah sangat paham sekali arti mengenai non-farmakologi, yaitu penanggulangan nyeri yang suka dilakukan di rumah gitu. Tapi nanti kalian mungkin akan menemukan lagi dari berbagai sumber bagaimana penanganan nyeri secara selanjutnya. Mungkin nanti saya akan memberikan LKPD. Coba nanti dibaca oleh perwakilan siswa ya. Siapa yang mau baca? Silakan ke depan. Baik. Kasus 1, seorang siswa mencoba datang ke UKS penyembuhan itu dan umum bagian bawah. Klien mengatakan biasanya lebih nyaman setelah minum obat pereda nyeri haid. Petugas UKS memposisikan pasien agar lebih nyaman dan menyiapkan alat untuk memberikan kompres panas. Tentukan tindakan penanganan nyeri untuk siswa tersebut. Selanjutnya kasus 2, silahkan siapa yang mau membaca?
Kasus 2. Pada saat pembelajaran olahraga, tiba-tiba seorang siswa B berteriak kesakitan. Siswa B mengatakan betisnya kram. Guru segera melakukan peregangan otot. Siswa B dibawa ke ruang UKS. Klien tampak memegangi betisnya dan mengatakan nyeri berfokus pada betis kanannya. Nyeri seperti ditusuk-tusuk. Nyeri sudah berkurang setelah dilakukan peregangan otot. Petugas UKS membawakan cairan oles pereda nyeri atau Prescan dan mengarahkan agar pasien melakukan teknik relaksasi kontrol napas dalam. Tentukan tindakan penanganan nyeri untuk siswa B. Terima kasih untuk kedua siswa. Kurang lebih seperti itu untuk kasusnya. Nah, kira-kira dari kasus kedua ini sudah ada timbul pertanyaan kah dari kalian? Apa? Ya, silakan kami lagi. Pada kasus 2, timbul pertanyaan menurut saya bagaimana cara teknik relaksasi kontrol napas dalam. Terima kasih Rafida. Tepuk tangan untuk Rafida. Ada lagi kan pertanyaan yang mungkin muncul dari kasus 1 atau 2? Dari kasus 1? Coba mungkin apa yang akan ditanyakan? Pada kasus 1 yang akan ditanyakan bagaimana cara melakukan penanganan tersebut atau cara penanggulangan dari adanya rasa sakit pada nyeri. Baik, mungkin langsung saja saya akan membagi kepada dua kelompok aja. Seperti biasa, kelompok yang terdekat dan yang terdekat saja, yang terjauh dengan yang terjauh. Silakan menempati kelompok masing-masing. Silakan. Habisnya yang ini kelompok berapa? 2 aja ya. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 1. Jangan lupa nanti kelompok 2 ada kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompoknya ini siapa? Seni, kemudian sekretarisnya Anwar. Lalu nanti penyaji Dita. Lalu Rafida sebagai nanti penyaji ke depan juga ya, operator juga. Kelompok 1 penyajinya siapa? Anggita, lalu operatornya Karisa, Ani sebagai pasien, lalu Roy sebagai demonstrator. Oke. Baik, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan cermati kasusnya berdasarkan kasus dari tiap-tiap kelompok, lalu nanti kalian baca LKPD-nya, itu nanti ada membuat rumusan pertanyaan, lalu nanti rumusan pertanyaannya juga harus kalian jawab. Kemudian ada pecahkan masalah berdasarkan tindakannya, gitu. Lalu nanti kalian membawa buku literasi dari perpustakaan atau sudah siap bukunya? Sudah. Kalau sudah ada ya silakan dibuka bukunya dan kalian juga boleh cari dari sumber-sumber lain seperti internet. Ya, boleh untuk dicari. Silakan. Seperti biasa, nanti penyajian dari tiap-tiap kelompok kalian adalah melalui PowerPoint slideshow yang nanti akan ditampilkan di depan. Dan jangan lupa PowerPoint-nya dikirimkan melalui email ibu, ya, atau melalui WhatsApp ibu. Silakan.
ibuprofen ini tidak. Kamu udah ibuprofen, paracetamol, Hidup juga. Baik, untuk kelompok 2 sudah mencari apa saja? Sudah mencari obat penurun nyeri dan cara teknik relaksasi kontrol napas dalam. Memang di kasusnya itu ada obat pereda nyeri. Ada ibu. Ada obat kayak dioles. Oh, yang dioles. Oke. Kira-kira kalau yang dioles yang diketahuinya apa aja? Ada fresh care, balsam, hot in cream, oh ya seperti itu. Oke. Kira-kira ada kesulitan nggak kita? Ada kesulitan nggak dari kasusnya? Sudah ada gambaran? Sudah. Ini tadi mencari Obat pereda nyeri. dan juga kompres hangat. Cara kompres hangat. Oke, kompres hangat yang seperti apa yang diberikan? Kering ya. Yang kering. Sumbernya ada, sudah ada. Dari kasus tersebut dikaitkan adanya itu enggak pemberian obat jenis-jenisnya? Ada. Kira-kira ada kesulitan? Sudah menemukan semua? Sudah. Ya, menemukan ya, Ani ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, anak-anak silakan nanti presentasi ke depan, mau kelompok 2 dulu atau mau kelompok 1 dulu silakan. Nanti tolong di lampiran PowerPoint itu lebih menunjukkan kreativitas kerja kalian, tugas kalian, silakan semenarik mungkin. Tolong hasil pekerjaannya dikirim ke ibu aja, ke WhatsApp. Ya, nanti ibu tampilkan aja di sini, jadi kalian tidak usah membawa laptop ke depan. Ya. Sudah dikirimkan? Sudah, saya cek dulu ya. Kelompok 1 silahkan mempersiapkan diri yang mau presentasi, boleh di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Meta Yuniza yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami supaya dapat mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada kasus pertama. Dari kasus tersebut, kami mendapatkan beberapa rumusan pertanyaan yang mungkin sulit untuk mengerti. Kompres hangat apakah bisa meredakan nyeri? Lalu bagaimana cara melakukannya? Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Halimah sebagai penyampai materi, kemudian ada Tarisa Ajahra sebagai operator, dan ada rekan kami yaitu Rehan Salman sebagai perawat, dan ada Ani Apriliani sebagai pasien. Untuk yang pertama, yaitu apa saja jenis obat pereda nyeri? Yang pertama ada analgesik non-opioid, termasuk non-steroidal anti-inflamasi drugs atau NSAIDs seperti aspirin, acetaminophen, dan ibuprofen. Yang kedua, apakah pengaturan posisi bisa sedikit meredakan nyeri? Dalam yang kami dapatkan, posisi duduk fetal yang tadi sudah dibahas dan sudah disinggung mampu mengurangi nyeri head karena dapat melemaskan otot-otot di sekitar perut dan bokong, sebab saat sedang haid otot-otot tersebut menjadi lebih tegang dari biasanya. Itulah salah satu faktor yang dapat membuat merasakan nyeri head.
hingga mencapai daerah yang sakit. Metode ini membantu relaksasi dari otot dan mengurangi nyeri. Kompres dengan suhu hangat juga akan mengurangi kekakuan dan meningkatkan rentang gerak bagian tubuh yang nyeri. Kemudian, pada kasus di atas, rencana tindakan yang akan kami lakukan yaitu melakukan kompres hangat kering dengan menggunakan buli-buli panas. Dan inilah prosedur tindakan yang akan kami lakukan. Kita terima kasih untuk penyajiannya. Untuk selanjutnya silakan kedua kelompok saling menanggapi dari kelompok lainnya. Ditanggapi dari presentasi Anggita. Siapa? Dita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Tadi saya merasa kurang jelas, apakah dengan mengubah posisi akan mengurangi rasa sakit? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dita Anggreni yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Langsung saja akan dijawab oleh Ani Apriliani. Baik, terima kasih kepada Saudara Anggit yang telah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan. Dapat karena dengan mengubah atau berposisi tidur diyakini dapat membantu meredakan gejala atau mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pada nyeri head. Ya, jadi bisa mengurangi rasa sakit ya. Jadi saya ingin bertanya, gerakan atau posisi apa saja sih yang bisa mengurangi rasa sakit itu? Terima kasih. Baik, untuk posisinya sendiri ada 2 macam, yaitu posisi fetal dan terlentang. Untuk posisi fetal banyak direkomendasikan posisi fetal atau janin karena mempunyai banyak manfaat untuk tubuh. Caranya seperti meringkuk serta dengan memposisikan tubuh secara menyamping sekaligus menekuk kaki, lalu pastikan lutut sejajar dengan dada. Dan untuk posisi kedua yaitu terlentang, bisa membantu mengurangi nyeri head. Posisi tidur ini mempunyai manfaat untuk melindungi tulang belakang sekaligus meredakan nyeri pinggul dan lutut. Silahkan kepada kelompok 2, apakah akan ada pertanyaan lagi? Ya, Rafida, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, obat apa yang disarankan untuk pasien untuk meredakan nyeri selain nyeri haid, contohnya pada anak laki-laki yang merasakan nyeri sakit perut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rafida yang telah memberikan pertanyaan. Akan dijawab oleh Ani Apriliani kembali. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggit yang telah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan. Jadi obat yang disarankan untuk klien yang mengalami sakit perut yaitu misalnya yang disebabkan asam lambung naik, memakai obat antasida. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya silakan 2 menyampaikan presentasinya berdasarkan dari hasil diskusi dari temannya. Tadi pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elizar yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dita Anggreni. Di sini saya sebagai penyaji materi, ada rekan saya Fadila Garpa Fadila sebagai operator,
Ada juga rekan saya, Seni Melani sebagai pemesin, dan juga Adul Sintia sebagai perawat. Baik, tadi sudah Ibu memberikan sebuah kasus, dan dari kasus tersebut kami menemukan rumusan pertanyaan berdasarkan kasus tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan teknik relaksasi kontrol napas dalam? Lalu bagaimanakah cara melakukannya? Teknik relaksasi napas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam hal ini perawat mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan napas dalam, napas lambat atau menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Nah, untuk pada kasus kelompok 2 kan ada pernyataan tentang peragangan otot ya. Nah, apa prinsipnya sama dengan peragangan otot ketika kita melakukan peragangan olahraga? Nah, kan pertanyaan dari saya, prinsipnya sama atau tidak seperti itu. Jadi tinggal dijawab ya atau tidak. Nah, terima kasih. Ya, prinsipnya ya sama. Apakah cukup? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Seni yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Roy. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, terima kasih dari kedua kelompok sudah presentasi ke depan, sudah maksimal sekali, sudah baik sekali, referensinya juga sudah cukup jelas, dan tadi antara kedua kelompok juga saling menanggapi. Terima kasih kedua kelompok, presentasinya sudah cukup baik, semuanya sumber-sumbernya juga sudah cukup banyak yang kalian temukan. Saya akan mendemonstrasikan teknik pengelolaan nyeri farmakologis dengan teknik kompres hangat dengan melalui buli-buli. Nah, jadi prinsipnya keringnya ini kompresnya. Lalu selanjutnya saya nanti akan mendemonstrasikan proses teknik tarik nafas dalam.
Sampai di sini? Mengerti? Silakan lakukan demonstrasi di sini bersama dengan teman-teman. Baik, silakan dari kelompok 1 dulu atau 2 dulu? 1, silakan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehman Sri Yasin. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara pengopresan hangat kering mewakili dari kelompok 1. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Dengan Ibu Arya Priyani dari rendah. Nah, Ibu tolongnya perkenalkan, saya Rehman Sri Yasin. Saya perawat dari SMK Cisangka. Nah, di sini saya dinas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Nah, Ibu, jadi tujuan saya datang ke ruangan Ibu itu untuk melakukan pengopresan hangat kering. Nah, kering karena saya mendapat laporan bahwa Ibu sakit perut ya Bu ya, sakit bagian perut karena menstruasi karena dismenor. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan kompresan hangat kering. Waktunya tidak akan terlalu lama, sekitar 5-10 menit. Bagaimana Ibu menunjukkan? Nah, kalau begitu saya mohon izin untuk mencuci tangan dan juga membersihkan alatnya. Itu Ibu ya kan? Nah, Ibu, saya sudah mencuci tangan dan kita sudah mempersiapkan alatnya. Nah, Ibu, saya sudah melakukan handscoon. Nah, sekarang saya akan untuk sambiran untuk menjaga privasi Ibu. Nah, sudah. Untuk yang pertama, kita siapkan buli-buli panas dan kita mengisinya dengan air yang hangat. Sekitar 3/4 dari isi buli-buli. Nah, kita tunggu sekitar 5-10 menit sambil kita mengobservasi abdomen pasien apakah ada kelainan seperti kemerahan atau tidak. Nah, sudah sekitar 5-10 menit, lalu kita ambil kembali dan juga kita rapidkan pasien. Setelah itu kita tanyakan atau evaluasi tindakan kepada pasien. Apa yang pasien rasakan setelah kita lakukan tindakan. Nah, Ibu sudah selesai Ibu ya. Ibu maaf ya Bu ya. Nah, Ibu sudah selesai untuk pemeriksaaannya. Bagaimana apa yang Ibu rasakan setelah saya lakukan tindakan? Berkurang, alhamdulillah kalau berkurang. Nah, Ibu sudah selesai, saya izin pamit kembali ke ruangan. Apabila Ibu memerlukan saya, Ibu bisa menghubungi saya di ruang perawat. Semoga cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah analisis dari hasil tiap-tiap kelompok. Bisa dibaca ya lampirannya kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah mempresentasikan dan mendemonstrasikan ke depan. Sekarang selanjutnya Ibu akan membagikan materi ajar dan kalian nanti akan menghadapi untuk tes. Silakan dibereskan kembali untuk tempat duduknya. Anak-anak, Ibu akan membagikan materi ajar melalui link atau melalui WhatsApp group ya. Contoh dari penanggulangan farmakologi nyeri itu ada kalian sudah mencari dari analisa
Ya, jadi saya tidak akan mengikuti pembahasannya. Kemudian ada penanganan di farmakologis juga. Betul, kompres hangat. Sebetulnya kompres hangat itu ada dua ya, kompres hangat basah dan kompres hangat kering. Betul. Kalian sudah betul tadi mencari dalil sumbernya. Dimanfaatkan ilmunya ke dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya orang tuanya lagi sakit atau diri kaliannya sendiri lagi sakit ingin melakukan penanganan nyeri di rumah, begitu. Oke, Ibu akan bagikan untuk link post testnya. Nah, begini hasilnya. Dapat berapa? Ada yang dapat 100? Tepuk tangan. Oke, yang 100 siapa aja? Seni, Rafida, tidak apa-apa. Yang belum 100 kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk belajar lebih baik lagi. Baik anak-anak, bagaimana pertemuan kali ini? Seru ya? Senang nggak? Bosankan nggak? Oke, lagi belajar seperti ini. Nah, ini tadi hasil presentasi, hasil demonstrasi dari sikap juga selama melalui pembelajaran, lalu dari evaluasi kognitif. Alhamdulillah semuanya sudah maksimal menurut Ibu ya. Untuk kedepannya nanti kita akan merencanakan pertemuan selanjutnya dengan materi perawatan luka untuk yang selanjutnya. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ke anak-anak, pertemuan Ibu akhiri hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan Roy untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pulang kita berdoa dahulu, berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.